Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan dengarkan firman Allah bagi kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami datang dengan hati yang rindu. Kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Penuhi kami Tuhan, berikan kami makanan rohani. Berikanlah kami pencerahan Tuhan. Tolonglah kami memahami firman-Mu. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Salam Bapak dan Ibu. Salam Jemaat GBI Afia Setiabudi. Salam juga jemaat di Pospei di Bangunsari. Dan semua saudara yang mengakses ibadah bersama pada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Renungan kita pada kali ini saya berikan judul Jumpa dengan Tuhan di masa sukar. Berjumpa dengan Tuhan di masa sukar. Kita baca beberapa ayat dari kitab Ayub. Pertama Ayub pasal 1 ayat 1. Demikian firman Allah. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub itu adalah seorang yang saleh, dia seorang yang jujur, dia seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang menjaga kehidupannya bersih tidak bercelah. Namun ayat-ayat berikut kita baca di ayat yang ke-13 sampai 19, saya bacakan bagi kita apa yang terjadi pada orang yang saleh ini. Ayat 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyebu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sampai di sana bacaan kita saudaraku, dari ayat 1 dilanjutkan dari 13 sampai 19 kita melihat ternyata pada suatu masa dalam kehidupan Ayub orang saleh tadi mengalami 4 bad news, 4 kabar buruk, 4 pergumulan yang datang beruntun. Pada saat yang bersamaan mengalami pencobaan yang begitu berat. Yang pertama orang Sheba menyerbu lalu menjarah peternakan lembu dan keledainya serta membunuh penjaganya.
Yang kedua datang lagi staf kedua melaporkan, api menyambar peternakan kambing dan domba, tersambar semuanya, mati domba-dombanya, kambingnya dan penjaga-penjaganya. Enggak lama setelah itu datang staf Ayub yang ketiga melapor lagi. Orang-orang Kasdim menjarah unta-unta Tuhan. Pembunuhnya penjaga-penjaganya juga mati dibunuh. Beruntun. Datang lagi staf yang keempat membawa laporan yang lebih memilukan hati lagi. Dia berkata bahwa badai dari seberang gurun mengamuk, sehingga melanda rumah di mana anak-anak laki-laki dan perempuan Tuhan sedang makan dan minum. Dan mereka mengalami celaka pada hari itu. Rumah itu rubuh, mereka ditimpanya dan semua putra dan putri Tuhan mati. 4 kejadian beruntun pada masa yang sama. Saudaraku, barangkali banyak orang kalau mengalami hal seperti itu sudah akan mengalami kehilangan pegangan, kehilangan posisi berdiri, putus asa barangkali. Tetapi renungan kita kali ini Bapak Ibu, Tuhan menjumpai kita justru di tengah-tengah keadaan badai sedang berkecamuk. Coba kita lihat gambar ini, ilustrasi Ayub. Dia dikatakan tadi begitu mendapatkan laporan daripada staf-stafnya itu, dia tetap menunjukkan kesalehannya. Dari mana kita tahu? Mari kita baca ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berkata memang Tuhan itu eksis atau hadir saat kapanpun juga. Tuhan hadir saat kita bersuka cita. Tuhan hadir saat kita mengalami duka cita. Tuhan hadir saat kita katakanlah mengalami panen. Tuhan juga ada bersama dengan kita saat kita mengalami badai. Kabar baiknya hari ini, penekanan kita adalah Tuhan menjumpai kita di masa-masa susah kita. Momen kesusahan sering merupakan momentum bagi Tuhan secara khusus melawat kita. Saya mengingat Tuhan pertama kali secara khusus menjumpai Musa saat kapan? Saat dia terdampar di daerah Midian sebagai residivis, sebagai buronan daripada Firaun. Dia sebagai orang yang terdampar di sana, berada dalam titik yang turun, yang tadinya berada di istana Firaun dengan segala kemewahan, sekarang berada dalam keadaan serba kurang dan menjadi gembala ternak di daerah Midian atas sebuah keluarga. Dan saudaraku, pada saat mengalami persoalan-persoalan seperti itu, Tuhan mengunjungi Musa di padang penggembalaan. Bagaimana kalau di perjanjian baru? Tentu sudah lekat juga kita tahu ceritanya. Suatu malam menjelang pagi, nelayan-nelayan termasuk di situ Petrus sedang menjala ikan. Sepanjang malam mereka mengitari danau itu, pagi harinya mereka mendarat dan dengan keadaan tangan kosong. Dan pada waktu itu Yesus sedang ada di tepi pantai itu. Orang banyak berkerumun mendengarkan pengajaran dari Yesus. Ketika Yesus berbicara itu tentu sambil Petrus itu membenahi jalannya yang tidak ada menyangkut ikan. Tidak ada terjerat ikan di situ. Sambil duduk dengan kecewa mungkin dia mendengarkan firman daripada mulut Yesus. Dan kemudian setelah itu Yesus menyuruh ke dia, Petrus, tebarkanlah jalamu lagi. Dan pada waktu itu kita tahu dia mengalami keajaiban. Tiba-tiba entah bagaimana Tuhan melakukan itu. Melakukan mujizat, jalannya
itu penuh dengan ikan. Tuhan menjumpai Petrus saat dia gagal. Jadi saudaraku, ketika kita mengalami badai, ketika kita mengalami persoalan, termasuk ketika kita mengalami wabah corona yang mengganggu banyak sendi kehidupan kita, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Tuhan rindu berjumpa dengan kita, termasuk di tengah-tengah kegagalan kita. Sebab dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pilih-pilih waktu, hanya waktu senang bersama dengan kita. Tapi juga saat kita kesepian, saat kita berkecamuk masalah, saat itu pun Tuhan itu setia mengunjungi kita. Saudara, saya mau berkata, betapapun kita ingin kehidupan ini bebas dari pergumulan, ya, saya percaya semua orang tidak ingin. Ada sakit, ada penderitaan, ada kebangkrutan, ada tsunami, ada corona dan lain sebagainya. Tapi betapapun kita merindukan kehidupan yang indah bebas masalah seperti itu, tidak pernah ada. Setiap orang pasti mengalami persoalan-persoalan. Tidak ada orang yang pernah hidup bebas dari persoalan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa persoalan adalah bagian yang normal dalam kehidupan kita. Badai pun kadangkala juga menghampiri di luar dugaan kita. Tapi yang terpenting kita seperti Ayub, berjumpa dengan Tuhan, percaya tetap kepada Tuhan. Seperti tadi dia begitu mendengar 4 laporan, dia memang mencukur kepalanya sebagai tanda berduka. Kemudian dia sujud dan menyembah kepada Tuhan. Bahkan di tengah pergumulan yang berat itu dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di tengah masalah masih memuji Tuhan. Bahkan mau saya katakan Bapak Ibu, kalau saya mengajar ilmu tentang teologi ibadah, saya berkata dan sering saya berkata bahwa menyembah Allah bukan hanya ketika doa kita dikabulkannya, bukan karena permohonan kita diberikannya, tapi menyembah Allah adalah karena satu alasan. Dia adalah Allah yang berhak menerima pujian dari kita. Apapun keadaan kita. Bahkan boleh dikatakan kalau kita meneliti mazmur-mazmur yang tertulis di perjanjian lama itu juga digubah. Dibuat nyanyian-nyanyian itu pada saat badai berkecamuk. Hampir semua lagu-lagu yang hebat di dalam sejarah dunia ini, baik lagu cinta, baik lagu pergerakan, perjuangan sebagai sebuah bangsa, juga lagu-lagu rohani sering kali muncul ketika badai sedang mengamuk. Berarti ketika badai mengamuk adalah kesempatan untuk mengekspresikan iman kita, mengekspresikan cinta kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Coba kita lihat kembali ayat 20 tadi, mau melihat reaksi Ayub. Di ayat 20 dikatakan, maka berdirilah Ayub. Berdiri itu menunjukkan posisi bangkit. Tidak dikatakan maka pingsanlah Ayub. Enggak begitu. Maka lemahlah Ayub tersungkur. Enggak begitu. Dia berdiri. Dia bangkit. Memang dia mengoyakkan jubahnya dan mencukur rambutnya. Tapi kemudian sesudah berdiri, kemudian dia sujud. Tetap juga walaupun badannya sujud, merunduk ke bawah. Tapi posisi imannya sedang bangkit. Apa artinya Bapak Ibu? Ketika persoalan datang adalah kesempatan bagi kita untuk bangkit. Jangan menyerah. Tetap semangat. Sebab orang yang bersemangat dapat menanggung pergumulannya. Bahkan dalam posisi sujud di hadapan Tuhan, Ayub itu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Praise God, kata dia. Reaksi seperti Ayub ini patut kita tiru. Jangan hanya kagum kepada Ayub. Ayo kenakan kepada diri kita. Bagaimana ketika kita mengalami persoalan dalam hidup kita? Bagaimana ketika kita mengalami badai yang menerpa kita? Saatnya seperti Ayub, kita bangkit dan kita memuji-muji Tuhan. Katakan amin saudaraku. Yang kedua,
kita lihat reaksi Ayub di ayat yang ke-22 tadi, dia di 21 dikatakan demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Berarti saudaraku, dalam keadaan seperti itu, sedang kita belajar dari Ayub bahwa ketika badai datang saudaraku, itu kesempatan bagi kita untuk mengobarkan iman kita. Tadi posisi bangkit berdiri, yang kedua ini mengobarkan iman. Iman itu memang tersimpan, tertanam di dalam hati, tapi iman itu harus dikobarkan lewat apa? Diucapkan, dikumandangkan, dilagukan, dijadikan sebuah nyanyian, atau mungkin orang tertentu bersiul, atau mungkin orang juga mendengarkan nada-nada dan bersorak-sorai karena itu. Kobarkan iman. Iman yang bagaimana? Iman yang mengagungkan Allah dan mengakui bahwa Dia berdaulat di atas segala sesuatu. Berdaulat artinya berkuasa, mempunyai otoritas, mempunyai wewenang. Dengan telanjang aku datang dari rahim ibuku, keluar dari rahim ibuku. Dengan telanjang pula nanti aku akan kembali ke rahim bumi. Terpujilah nama Tuhan. Berdaulat penuh Allah kita itu. Bukan Tuhan mempunyai maksud jahat mengizinkan kita mengalami badai. Tetapi Allah berdaulat. Allah mau menjumpai kita di tengah badai. Supaya apa? Kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita melihat kehebatan dan keheranan yang bisa dikerjakan Dia. Dan kita akan melihat bahwa Dia layak dipuji karena layak dipegang setiap janji-janjinya. Saudaraku yang disebut Tuhan, bagaimana saudara ketika mengalami masalah? Apakah engkau menjadi lesu iman? Menjadi seorang yang putus asa? Dan ingat, seringkali kalau kita lesu iman atau putus asa, begitulah pula kita mempengaruhi orang yang sekitar kita. Sebab iman yang berkobar mengobarkan orang sekitar kita, iman yang melempem juga kemungkinan besar mempengaruhi secara negatif kepada orang sekitar kita, keluarga kita. Jadi hati-hati dengan pergaulan, terutama ketika berada di dalam pergumulan yang berat. Jangan dekat dengan orang yang lekas gusar, jangan berbicara dengan orang yang mudah putus asa. Berbicara dan dekatlah dengan orang yang hatinya berkobar, imannya berkobar. Amin saudaraku. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagaimana lagi sikapnya si Ayub itu? Di ayat yang ke-22 saya ulangi. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak mengucapkan sungut-sungut. Tidak mengucapkan tuduhan-tuduhan kekecewaan. Tidak mengucapkan hal-hal yang mengatakan, kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa aku harus menghadapi persoalan berat padahal aku sudah menjaga kesalehan di hadapanmu? Tidak demikian. Dia tetap menjaga perkataan dia. Berarti Bapak Ibu, ketika badai berkecamuk dalam hidup kita, termasuk ketika corona melanda, termasuk mengenai kepada kehidupan kita, jaga lisanmu. Sama-sama katakan kepada temanmu yang sebelahmu kalau ada kawanmu di situ. Katakan sama-sama, jaga lisanmu. Ya tentu jaga tulisan juga. Tulisan itu pun lisan tapi ditulis. Jaga ucapanmu. Jaga perkataanmu. Sebab di masa sukar, di masa ada masalah, ada godaan yang kuat untuk orang mengucapkan pergumulan, kekecewaan dan sakit hatinya. Ada desakan untuk menceritakan semua kepahitan yang ada. Itu sebabnya ketika badai semakin berkecamuk, lebih baik kita memilih diam. Kalau tidak ada kalimat yang baik untuk dikatakan,
lebih baik mengatupkan mulut. Lebih baik menahan bibir kita tidak berkata-kata. Ketimbang meluncur perkataan yang mungkin malah mengundang masalah baru, merusak hubungan dengan kawan, bahkan juga mungkin mengundang beban berat bagi kita, bahkan mengutuki diri sendiri. Kita buka satu ayat, 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10, demikian firman Tuhan dari Petrus. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, nah, perhatikan ini, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ketika berada di dalam persoalan yang beban berat, mari kita seperti Petrus berkata, kalau betul kita ingin hari esok lebih baik dari hari ini, kalau betul kita ingin melewatinya dan berkemenangan seperti yang kita perkatakan, maka juga kita harus menjaga mulut kita. Menjaga perkataan kita kepada sesama, menjaga perkataan kita kepada diri sendiri, terlebih lagi menjaga perkataan kita kepada Tuhan. Dalam hal itu Ayub lulus, dalam semuanya itu dia tidak berdosa dengan mulutnya. Hati-hati gunakan mulutmu katanya. Lagu sekolah minggu mengajarkan kita, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati. Petrus sudah mengumandangkan itu. Kalau mau melihat good days ahead, hari-hari yang baik ke depan sana, sekarang kita berkata yang benar. Mustahil kita mengharapkan yang baik, tapi kita menabur hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang mengutuki, hal-hal yang membatasi Allah untuk menolong kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub adalah orang yang benar karena ketika masalah dia tetap benar. Jangan benar hanya ketika musim panen tiba, tetaplah benar ketika musim paceklik juga melanda. Katakan amin saudaraku. Yang berikutnya, bagaimana sikap Ayub di tengah pergumulannya? Kita lihat pasal 2 kitab Ayub tadi. Ayub pasal 2 ayat yang ke-9 sampai ayat 10. Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Apa kata istrinya? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wow. Istrinya tidak tahan lagi melihat pencobaan yang berat itu. 4 kejadian beruntun. Ditambah lagi tidak kita baca tadi, dampaknya itu pada Ayub dia mengalami sakit borok. Memang ada iblis campur tangan di balik itu tanpa dia ketahui. Tetapi faktanya dia kemudian sakit borok. Dia sambil mengambil kaca atau beling untuk mengorek-ngorek saking gatal dan mungkin juga mengalami luka-luka yang membusuk barangkali, dikorek-korek. Dan istrinya itu melihat itu, bukannya menghibur dia malah berkata, Ayub, masih tekunkah kau dengan imanmu? Masihkah engkau memuji dan menyembah dia dan berkata terpujilah nama Tuhan? Tahu dirilah Ayub, udahlah Ayub, cukuplah itu. Kutukilah dirimu, matilah, kutukilah Allahmu, matilah kau katanya. Saudaraku, ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Penekanan saya di kedua ayat ini adalah, ketika masa susah tiba, maka saya mau memberikan kebenaran bagi kita. Perkuatlah ikatan keluarga. Amin. Perkuatlah ikatan keluarga. Jangan saling menyalahkan terus satu dengan yang lain. Jangan mengintimidasi satu dengan lain. Jangan ditiru istri Ayub ini, tapi ditirulah si Ayub ini yang menenteramkan keadaan. Mak, jangan gitu mak, perkataanmu itu perkataan orang yang lupa diri.
perkataanmu itu nyerocos tidak benar. Apakah kita harus menerima yang baik-baik saja dan kita ke pergumulan ada, kita meninggalkan Tuhan dan dia membangun keluarga itu saudaraku. Supaya apa? Sebab berkat Allah selalu ditujukan kepada sebuah keluarga. Keluarga yang baik dan rukun menurut Mazmur 133. Kesanalah berkat Allah diperintahkannya mengalir. Amin saudaraku. Jaga lisanmu, jaga juga ikatan keluargamu. Jangan menjadi kesempatan bagi kita untuk terpecah. Jangan menjadi kesempatan bagi kita untuk terbelah. Justru ketika badai mengamuk, makin bersatulah kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Amin saudaraku. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan Ayub ini memang tidak harus terjadi pada kita. Doa dan harapan saya, jangan sampai ada di antara kita ini yang mengalami lebih parah dengan Ayub ini atau mengalami yang setara dengan penderitaan Ayub ini. Cukuplah penderitaan Ayub dicatat di sini. Yang perlu kita terima sekarang adalah bagaimana bersikap di tengah pergumulan yang memuncak. Amin saudaraku. Tidak putus asa. Tidak menjadi seorang yang putus harapan. Tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Justru di tengah masalah itu Ayub mau mengungkapkan imannya. Dia percaya Tuhan berdaulat atas segalanya. Dan dia mengalami intimasi dengan Tuhan. Pergaulan yang akrab dengan Tuhan ketika masalah itu tiba. Persahabatan bukan hanya masa senang saja. Yang disebut persahabatan juga ketika masa susah. Kira-kira begitulah kita dengan Allah. Amin saudaraku. Saya tidak berpanjang-panjang dengan khotbah ini saudaraku. Karena memang kita mempunyai semacam tradisi baru, ibadah lebih pendek di masa social distancing ini. Kita lihatlah hasil-hasil yang diterima oleh Ayub kemudian. Karena dia tetap benar ketika ada pun pergumulan yang menekan dia. Kita buka Ayub pasal 42. Ayub pasal 42. Ayat yang kelima. Demikian sabda Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi mungkin kita lompati tadi banyak pasal ketika dia dikunjungi sahabat-sahabatnya. Dia sempat juga berdialog dengan mereka dan sampai seperti berdebat. Di situ juga ada juga sedikit-sedikit Ayub itu berkata-kata yang berlebihan atau menerjemahkan situasi dengan kalimat yang kurang pas. Dan di sini dikatakan Ayub itu mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudaraku, ketika persoalan tiba, jangan mencari salahnya orang lain apalagi salahnya Tuhan. Cari kesalahan kita untuk diakui di hadapan Tuhan. Katakan amin. Seperti Ayub loh. Dia tidak mencari untuk menyalahkan istrinya. Dia tidak mencari untuk menyalahkan penjaga-penjaganya. Dia tidak menyalahkan angin ribut orang Kasdim, orang Seba. Tidak ada gunanya mengusut-ngusut itu. Tidak ada gunanya mau mengusut apa yang menyebabkan corona ini. Negara mana yang menyebabkan ini. Apakah ini betul Illuminati? Apakah ini akhir zaman? Apakah ini memang hukuman dari Tuhan? Yang terpenting bagi kita. Corona mungkin berpanjang-panjang. Tetaplah berpanjang-panjang hubungan baik dengan Tuhan. Katakan amin. Kita lanjutkan beberapa ayat lagi, ayat 10. Happy ending terjadi pada Ayub. Saya rindu juga setelah corona ini berlalu, kita juga mengalami masa happy ending. Amin saudaraku. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi dia juga mendoakan, memberkati kawan-kawannya yang sempat berbicara sembrono atau salah ngomong, silap lidah, keseleo lidah. Dia ingat kawan-kawannya itu, sebab orang yang beres dengan Tuhan kemudian beres dengan kawan dan sesama. Amin saudaraku. Dan gara-gara itu Tuhan memberikan bonus loh saudaraku. Memberikan bonus apa? Diberkatinya Ayub dengan pemulihan sehingga dia mendapatkan
2 kali lipat dari yang lepas dari tangannya. Double portion kembali kepadanya. 1 ayat lagi 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Saya percaya firman Allah adalah sebuah janji. Kalau kita terima kebenaran ini, janji yang sama berlaku bagi saudara dan saya. Amin. Jadi apa yang hilang di masa wabah corona ini juga tidak mustahil akan dilimpahkan Tuhan kepada kita lebih daripada kehilangan jam kerja kita, kehilangan pendapatan kita, kehilangan profit kita. Tuhan mudah mengembalikan apa yang hilang dari kita. Yang terpenting bagi kita, berjumpalah tetap dengan Tuhan walaupun tengah ada kesukaran. Amin. Jangan cari jalan pintas, tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan yang setia kepada Ayub adalah Tuhan yang sama setia kepada kita semuanya. Haleluya. Kita lihat gambar yang terakhir ini sebagai ilustrasi saja. Gambar ini menunjukkan Ayub sudah tiada keadaan pulih. Kita lihat itu kambing dombanya banyak sekali. Di belakangnya latar belakang keluarganya. Bahkan menurut ayat-ayat yang tidak kita baca tadi, kemudian Ayub mendapat lagi anak-anak laki-laki yang gagah perkasa dan 3 putrinya yang cantik-cantik rupawan. Namanya Kezia, yang kedua Yemima, yang ketiga Karen Hapuk. Keren-keren. Kalau Tuhan melihat kita benar pada jalan yang ditetapkannya, maka dialah Tuhan yang memberkati kita, menjadikan kita besar, membuat nama kita masyhur, dan oleh kita nama Tuhan disebarkan ke seluruh dunia. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Jumpalah dengan Tuhan dan lihatlah mujizat yang datang daripadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan dari Ayub. Betapa pentingnya bergaul karib dengan Tuhan. Betapa pentingnya bereaksi secara benar di tengah persoalan. Betapa pentingnya mengungkapkan iman kami di tengah badai. Betapa pentingnya menjaga ikatan keluarga di tengah badai. Betapa pentingnya mendoakan kawan-kawan kami. Betapa pentingnya berberes-beres dengan Tuhan. Dari Tuhanlah kami dapatkan segala sesuatu yang jauh lebih baik, lebih daripada yang dapat kami perhitungkan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.